Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Oke sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Tani. Di video kali ini saya akan mereview bagaimana cara budidaya ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup di dalam kepadatan tinggi. Ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini, budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara insentif. Terdapat dua segmen usaha budidaya ikan lele, yaitu segmen pembenihan dan segmen pembesaran. Segmen pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan lele siap konsumsi. Pada kesempatan kali ini, Belajar Tani akan membahas tahap-tahap persiapan budidaya ikan lele segmen pembesaran. Tapi di sini saya tidak semuanya akan membahas tahapan-tahapan budidaya ikan lele. Yang saya akan bahas adalah poin pemberian pakan utama, pengelolaan air, pengendalian hama dan penyakit, panen budidaya ikan lele. Oke sahabat tani, poin pertama adalah pemberian pakan utama. Sebagai ikan karnivora, pakan ikan lele harus banyak mengandung protein hewani. Secara umum, kandungan nutrisi yang dibutuhkan ikan lele adalah protein minimal 30%, lemak 4-16%, karbohidrat 15-20%, dan seterusnya adalah vitamin dan mineral. Pakan harus diberikan sesuai dengan kebutuhan secara umum setiap harinya. Ikan lele memerlukan pakan 3-6% dari bobot tubuhnya. Saya contohkan sahabat tani, ikan lele dengan bobot 50 gram memerlukan pakan sebanyak 2,5 gram atau 50% bobot tubuh per ekor. Kemudian setiap 10 hari kita ambil sampelnya, lalu timbang dan sesuaikan lagi jumlah pakai yang diberikan. 2 minggu menjelang panen, persentase pemberian pakan dikurangi sebanyak 3% bobot tubuh. Dan jadwal pemberian pakan sebaiknya disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Frekuensinya 4-5 kali sehari. Frekuensi pemberian pakan pada ikan yang masih kecil juga harus lebih sering. Adapun waktu pemberian pakan bisa sahabat tani lakukan di pagi hari, siang, sore, dan malam. Itu untuk pemberian pakan utama. Next, pengelolaan air. Hal penting lain dalam budidaya ikan lele adalah pengelolaan air kolam. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kualitas dan kuantitas harus tetap dijaga. Awasi kualitas air dari timbunan sampai sisa pakan yang tidak habis di dasar kolam. Timbunan tersebut akan menimbulkan gas amonia atau hidrogen sulfida yang dicirikan dengan adanya bau busuk. Nah, apabila sudah muncul bau busuk, buang sepertiga air bagian bawah, kemudian sahabat tani isi lagi dengan air yang baru. Untuk pengendalian hama penyakit,
Pengendalian hama penyakit budidaya ikan lele bisa datang dari protozoa, bakteri, dan virus. Ketiga mikroorganisme ini menyebabkan berbagai penyakit mematikan bagi ikan lele. Beberapa di antaranya adalah bintik putih, kembung perut, dan luka di bagian kepala dan ekor lele. Dan sahabat tani, untuk mencegahnya timbul penyakit infeksi adalah dengan menjaga kualitas air, mengontrol kelebihan pakan, menjaga kebersihan kolam, dan mempertahankan suhu kolam pada kisaran 28 derajat Celcius. Untuk yang terakhir, panen budidaya ikan lele. Ikan lele bisa dipanen setelah mencapai ukuran 9 sampai dengan 12 ekor per kilogram. Ukuran sebesar itu bisa dicapai dalam tempo 2,5 bulan sampai 3,5 bulan. Benih berukuran 5 sampai 7 cm. Oh ya sahabat, ini berbeda dengan konsumsi domestik. Ikan lele untuk tujuan ekspor biasanya mencapai ukuran 500 gram per ekor. Dan saya perlu ingatkan untuk para sahabat tani yang ingin memanen ikan lele, jangan lupa sahabat tani, 1 hari sebelum panen sebaiknya ikan lele tidak diberi pakan, agar tujuannya tidak buang kotoran saat diangkat. Oke, sahabat tani, dari penjelasan yang sudah diuraikan, semoga sahabat tani paham. Jadi pada intinya dalam hal ini kita harus lebih memperhatikan, yang pertama, pemberian pakan utama untuk ikan lele. Yang kedua, pengelolaan air di dalam balong atau tanah tembok. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Jadi harus betul-betul dirawat sahabat tani. Jika kita tidak mengetahui hama atau penyakit yang ada pada ikan lele, maka sudah dapat dipastikan panen ikan lele kita akan gagal atau pertumbuhan ikan lele kita akan kurang bagus. Dan yang keempat, yang perlu diperhatikan juga adalah ketika waktu memanen ikan lele tersebut. Jadi 4 tips ini atau 4 cara ini harus betul-betul kita perhatikan ya sahabat tani, agar ikan lele kita tumbuh dengan baik. Oke sahabat tani, dicukupkan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.